Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Ini adalah mini podcast yang akan menjelaskan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bersama saya, Maria Ulfa SPDST, CGP Angkatan 8, PTD SPF SDN Selarok 6, Kota Tegal. Siapa yang tak mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah seorang bangsawan yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan, penulis, seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada masa penjajahan, dan tokoh yang mendirikan perguruan bercorak nasional yaitu Taman Siswa sebagai tonggak sejarah pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran anak dilakukan sesuai trisentra pendidikan, yaitu dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat, di mana pada setiap tempat pendidikan tersebut memiliki peran di dalam proses pendidikan dan pengajaran, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Pendidik ibarat petani atau tukang kebun, dan anak didik adalah biji tumbuhan. Baik buruknya pertumbuhan tanaman itu tergantung cara petani atau tukang kebun memelihara tanaman tersebut. Memberinya pupuk dan menyemai benih di tempat yang tepat adalah salah satu cara tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan murid. Baik buruknya tumbuh kembang mereka tergantung cara pendidik menuntunnya. Kita tidak bisa membuat padi menjadi jagung. Seperti halnya anak didik, kita hanya bisa menuntun mereka sesuai kodrat mereka dengan cara berbeda, tentunya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan agar kelak terbentuk profil pelajar Pancasila yang diimpikan. 2. Pendidikan tidak boleh statis, harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat murid berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi lainnya. Sedangkan kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman, karena keterampilan yang harus didiskusikan peserta didik juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang dimiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. 3. Pendidikan yang berpihak pada murid. Berpihak kepada murid adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan murid, di mana murid terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasan juga berbeda-beda. Guru berpihak kepada murid agar murid bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan, namun tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan, hanya caranya saja yang berbeda. Pendidikan yang menghamba pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sesuai dengan trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sungtulodo, di depan murid, guru hendaknya selalu memberi contoh perilaku yang baik. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah-tengah murid, guru menjadi pembangun semangat bagi muridnya. Tuturi Handayani, guru selalu memberi motivasi, semangat atau dorongan kekuatan di balik layar bagi muridnya. Tantangan besar pendidikan saat ini. Sulitnya menanamkan budi pekerti yang mulia, dan kurangnya sikap bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menyerah. Terus bergerak, dan menggerakkan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak.